Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mahadalina SPDI MPD, selaku dosen pembimbing ilmu alamiah dasar dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikannya, sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat julumati ilan nur. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Najib. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kenampakan bumi, disusun untuk menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah ilmu alamiah dasar, dosen pembimbing Ibu Mahadalina SPDI MPD, yang disusun oleh yang pertama Ahmad Rahmidin Nur, yang kedua Ahmad Salamuddin, yang ketiga Hayati, yang keempat Muhammad Najib yaitu saya sendiri, yang kelima Muhammad Hasanuddin, dan yang terakhir Yulia Rahma. Apa itu kenampakan bumi? Bentuk muka bumi memanglah cinta rata. Hal ini yang seringkali kita dapatkan dan kita pelajari ketika kita berada di bangku sekolah, terutama ketika kita berjumpa dengan guru IPA. Ilmu yang seperti ini memanglah sebuah fakta yang harus diketahui oleh seluruh manusia yang tinggal di planet bumi. Tidak hanya mempelajari melalui teori di sekolah saja, namun pelajaran seperti ini juga dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita jumpai muka bumi dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda. Tidak benar bahwa kita hanya menjumpai dataran yang datar saja. Di lingkungan yang kita tempati bahkan memiliki tingkat ketinggian yang tidak sama. Belum lagi, jika kita berjalan-jalan, maka kita akan menjumpai adanya berbagai macam danau, rawa-rawa, macam-macam laut, dan juga gunung. Hal ini yang menunjukkan bahwa bumi dan permukaannya benar-benar tidak rata. Jadi dapat disimpulkan, kenampakan bumi merupakan berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan bumi dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. A. Daratan. Kenampakan alam di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan di Indonesia memiliki ciri-ciri yang berbeda, di mana bisa kita lihat dari macam-macam daratan. Jenis-jenis daratan terbagi menjadi 6. Yang pertama dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga gunung dan pegunungan, yang keempat bukit dan perbukitan, yang kelima lembah, dan yang keenam jurang. Dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa disebut dengan Vale Tiao atau plato merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan erosi dan sedimentasi? Erosi merupakan pengikisan tanah yang terjadi karena berbagai peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, maupun penebangan hutan secara liar. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan atau penumpukan tanah yang dibawa oleh air atau angin dalam waktu yang lama. Ciri-ciri dataran tinggi. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriklim sejuk. Dataran tinggi ini bisa mempunyai iklim sejuk karena semakin tinggi suatu tempat akan mempunyai kesejukan udara yang semakin tinggi pula, atau bisa dikatakan bahwa udaranya akan terasa semakin dingin. Yang kedua, pertanian dibuat terasering. Terasering merupakan tanah yang dibuat menyerupai tangga untuk mencegah terjadinya erosi. Terasering ini dibuat agar tanah yang miring tadi tidak mudah terkena erosi, sehingga pertanian bisa tetap terjaga dan tidak rusak. Yang ketiga, udaranya kering. Meski mempunyai iklim yang sejuk karena berada di ketinggian, namun dataran tinggi justru mempunyai udara yang kering dan lebih kering daripada udara lainnya yang berada di daerah yang tidak tinggi. Dan yang terakhir, jarang turun hujan. Dataran tinggi ini adalah daerah yang jarang turun hujan, karena pada dataran tinggi, sumber penguapan lebih jauh daripada dataran rendah. Sementara, angin yang membawa uap air akan menjatuhkan volumenya sesegera mungkin. Maka dari itu, dataran rendah lebih sering terjadi hujan daripada dataran tinggi. Itulah beberapa ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi. Ciri-ciri tersebut akan kita jumpai pada daerah yang dikategorikan sebagai dataran tinggi, maupun sebagai pedoman kita untuk menentukan bahwa suatu daerah dikatakan dataran tinggi atau tidak. Jenis-jenis dataran tinggi. Dataran tinggi terbagi menjadi dua. Yang pertama, dataran tinggi terpotong. Dataran tinggi terpotong adalah dataran tinggi yang dibentuk sebagai akibat dari gerakan ke atas yang terdapat pada kerak bumi. Pergerakan ke atas ini disebabkan karena tumbukan lambat lempeng-lempeng tektonik. Yang kedua, dataran tinggi vulkanik. Dataran tinggi vulkanik terbentuk oleh berbagai letusan gunung berapi yang kecil yang perlahan-lahan menumpuk dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah dataran tinggi dari aliran larva yang dihasilkan. Tanaman yang cocok ditanam pada dataran tinggi. Adapun beberapa tanaman yang cocok ditanam di wilayah dataran tinggi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, stroberi, yang kedua kentang, yang ketiga kubis atau kol, yang keempat wortel. Itulah beberapa tanaman yang cocok ditanam pada dataran tinggi. Selain tanaman yang disebutkan di atas, masih ada beberapa tanaman yang mudah ditanam di daerah dataran tinggi.
antara lain sebagai berikut: labu siam, apel, teh, dan coklat atau kakao. Dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah yang dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan air laut relatif lebih rendah atau kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Ciri-ciri dataran rendah. Adapun ciri-ciri dataran rendah ialah sebagai berikut. Yang pertama, tanahnya relatif datar, mempunyai ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang bisa ditemukan di daerah pedalaman. Yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Di Indonesia sendiri, dataran rendah terjadi karena akibat dari sedimentasi sungai. Yang keempat, tanahnya lebih subur dan banyak yang ditempati penduduk jika dibandingkan atas daerah pegunungan. Yang kelima, mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan atau dataran tinggi. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah. Adapun tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah antara lain sebagai berikut. Yang pertama padi, yang kedua kelapa, yang ketiga pisang, dan yang terakhir jagung. Contoh dataran rendah, salah satunya adalah kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin ini juga mendapat sebutan kota seribu sungai. Sungai yang terkenal adalah Sungai Mertapura dan Sungai Barito. Masyarakat kota Banjarmasin menggunakan sungai sebagai media transportasi dan perdagangan. Banjarmasin juga mempunyai dataran rendah yang sebagian besar berawa gambut. Jenis tanah di daerah ini adalah tanah aluvial yang sebagian besar berstruktur lempung. Wilayah ini juga memiliki batuan dasar berupa batuan metamorf yang pada permukaannya ditutupi oleh pasir, kerikil, dan lempung. Bukit dan perbukitan. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah jenis dataran yang mempunyai permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekelilingnya. Tinggi dari bukit lebih rendah dibandingkan dengan gunung atau kurang dari 700 meter. Sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjejer dari sebuah wilayah yang bukit itu terhubung satu sama lain. Jadi misalnya sebutin aja, itu namanya bukit. Misalnya berjejer dan saling berhubungan, itu namanya perbukitan. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Najib. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang gunung, pegunungan, serta jurang. Langsung saja yang materi keempat, gunung. Gunung merupakan bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak, lereng, serta kaki gunung. Yang kedua, ciri-ciri gunung. Ciri-ciri gunung. Yang pertama, ketinggian rata-rata di atas 600 meter. Yang kedua, lebih tinggi dari bukit, cenderung curam, membentuk kerucut, serta memiliki puncak. Yang ketiga, semakin ke puncak maka suhu akan semakin rendah. Yang keempat, terdapat yang aktif atau berapi dan tidak aktif atau yang mati. Yang kelima, gunung terbentuk karena adanya gerakan tektonik pada lempeng, gerakan epirogenik, serta gerakan orogenik. Bentuk-bentuk gunung. Berikut bentuk-bentuk gunung. Yang pertama, gunung perisai, set volcano. Yang kedua, gunung api rekahan, fissure volcano. Yang ketiga, gunung api kubah, dome volcano. Yang keempat, gunung api kerucut bara, cinder cone. Yang kelima, gunung api kerucut strato. Yang keenam, gunung api kaldera. Yang ketujuh, gunung api campuran. Tipe gunung api. Berikut tipe-tipe gunung api. Yang pertama, Hawaii. Yang kedua, Stromboli. Yang ketiga, volcano lemah. Yang keempat, tipe Pili. Yang kelima, volcano kuat. Yang keenam, Stephenson. Yang ketujuh, tipe Merapi. Manfaat gunung. Di antaranya beberapa manfaat gunung. Yang pertama, untuk menyuburkan tanah. Yang kedua, untuk objek wisata. Yang ketiga, material. Dan yang terakhir atau yang keempat, untuk usaha perkebunan. Materi selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan atau gugusan beberapa gunung besar dan juga kecil yang memanjang dan sambung menyambung menjadi satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri gunung. Berikut ciri-ciri gunung. Yang pertama, terdiri atas beberapa gunung. Yang kedua, gunung-gunung tersebut berderet dan saling berhubungan satu sama lainnya. Yang ketiga, ketinggian gunung-gunung pada pegunungan secara umum di atas 500 meter di atas permukaan laut. Jenis-jenis pegunungan. Jenis-jenis pegunungan ada dua, yaitu yang pertama, pegunungan rendah, dan yang kedua, pegunungan tinggi. Pertama, pegunungan rendah. Pegunungan rendah merupakan jenis pegunungan yang mempunyai ketinggian tidak terlalu tinggi. Pegunungan ini dikelompokkan menjadi pegunungan rendah apabila mempunyai ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, pegunungan tinggi. Pegunungan ini tentu saja merupakan kebalikan dari pegunungan rendah. Jenis pegunungan tinggi ini merupakan pegunungan yang mempunyai ketinggian di atas pegunungan rendah. Pegunungan dikatakan jenis pegunungan tinggi apabila mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut. Perbedaan gunung dan pegunungan.
Jika pegunungan diartikan sebagai rentetan beberapa gunung atau bukit yang membentuk suatu deret atau bentangan, maka lain halnya dengan gunung. Gunung merupakan sebuah tonjolan atau bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari yang ada di sekitarnya. Gunung ini berbeda dari bukit karena lebih curam dan memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari bukit. Selain itu, gunung ada yang bisa erupsi, namun juga ada yang tidak. Gunung yang masih bisa erupsi dinamakan gunung berapi aktif, sedangkan gunung yang tidak bisa erupsi dinamakan gunung api mati atau tidak aktif. Itulah pengertian yang cukup jelas dari pegunungan dan gunung. Dari pengertian tersebut, sudah dapat dilihat bahwasanya letak perbedaan antara gunung dengan pegunungan adalah pada jumlahnya. Materi yang terakhir yaitu jurang. Jurang adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Jurang terbentuk akibat dari erosi. Jurang umumnya ditemukan di daerah pantai, pegunungan, dan sepanjang sungai. Jurang umumnya dibentuk oleh bebatuan yang tahan terhadap erosi dan cuaca. Ciri-ciri jurang. Berikut ciri-ciri jurang. Yang pertama, tempatnya menyeramkan, sangat dalam dan banyak pepohonan. Yang kedua, sering terjadi longsor akibat lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer persegi. Lembah dapat terbentuk dari beberapa proses geologis. Lembah Getsel yang umumnya terbentuk puluhan ribuan tahun yang lalu akibat erupsi Getsel. Selain berbentuk U, lembah juga dapat berbentuk V. Ciri lembah. Bentang alam lembah dicirikan oleh beberapa hal, antara lain lembah bisa terbentuk melalui erosi, melalui kekuatan sungai yang mengalir, melalui kekuatan Getsel. Karakteristik lembah berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis umum lembah yang meliputi lembah berbentuk V, lembah berbentuk U, dan lembah berantai datar. Manfaat lembah. Sejak awal perkembangan manusia, lembah telah menjadi tempat yang penting bagi manusia karena keberadaannya yang dekat dengan sungai. Sungai memungkinkan pergerakan yang lebih mudah dan juga menyediakan sumber daya seperti air, tanah yang baik, dan makanan seperti ikan. Lembah-lembah itu sendiri juga membantu karena dinding lembah sering menghalangi angin dan cuaca buruk lainnya. Jika pola permukiman diposisikan dengan benar. Di daerah dengan medan yang berat, lembah juga menyediakan tempat yang aman untuk